Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu. Bersama saya, Noto Susanto, selamat datang di channel Bimbingan Konseling. Setiap insan yang lahir ke bumi akan membawa rizkinya masing-masing yang telah disediakan Allah kepada semua hambanya. Dan Allah telah menggelar rizkinya di bumi untuk semua makhluknya yang dikehendaki. Namun terkadang kita kurang memahami tentang kunci untuk membuka atau menarik rizki tersebut. Sahabat konseling, secara agama ada beberapa kunci untuk menarik rizki atau membuka pintu rizki dari Allah. Dan jika kunci itu kita lakukan, pasti Allah akan menambah rizkinya untuk kita. Pasti. Ya, pasti sesuai dengan janjinya. Apa saja sih kunci tersebut? Kita simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, bersyukur. Bersyukur itu memiliki manfaat yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Bersyukur itu akan membuat kita bahagia, mampu menerima keadaan apapun, senang dalam hati, ketenangan dalam jiwa, juga akan menambah atau menarik rezeki darinya. Ketika seseorang telah bekerja atau berusaha, setelah mendapatkan rezeki atau hasil dari kerjanya, lantas ia bersyukur pada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Maka dengan kalimat tersebut, ia telah mendapatkan sesuatu dari Allah yang nilainya lebih besar daripada yang ia terima. Dan dengan bersyukur, Allah telah menjanjikan akan menambah kenikmatan kepada hambanya. Bahkan dengan bersyukur, mampu menarik rezeki yang telah hilang. Maka dengan bersyukur pasti Allah akan menambah kenikmatannya kepada kita, termasuk mensyukuri nikmat rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah sedekah. Jika kita ingin mengatur keuangan kita dengan lebih baik serta lebih sempurna, selain untuk kebutuhan harian, menyisihkan untuk menabung, untuk dana darurat, maka tambahkanlah alokasi dana untuk sedekah. Bahkan sebelum Anda membagi untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi, sisihkanlah terlebih dahulu untuk sedekah. Misalnya 10% dari pendapatan kita sisihkan untuk bersedekah, dan barulah yang 90% kita bagi untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Dan jika perlu, ketika kita sedang bersedekah atau bekerja sama dengan orang lain atau pihak kedua, maka jadikanlah Allah sebagai pihak ketiga di dalam bekerja sama. Dan dalam hasil persentase, sisihkanlah untuk sabilillah. Karena kerjasama dengan manusia mungkin tidak terjamin keamanannya serta keuntungannya. Namun jika kita menyerahkan perkaranya kepada Allah, sudah pasti Allah akan menjamin keamanannya dan pasti menambah rizkinya. Dan perlu difahami, yang namanya rizki itu tidak harus berupa materi, namun bisa juga dengan keluarga yang sehat, damai, dan kebahagiaan. Dan dengan manajemen seperti ini juga menjadi sebuah kunci agar Allah melipat gandakan atau melampangkan rizkinya untuk kita. Digambarkan dalam sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Ketika umat Islam harus hijrah ke Madinah, beberapa di antara sahabat harus ikhlas meninggalkan harta bendanya di Mekah untuk mempertahankan akidahnya. Abdurrahman bin Auf yang sejak zaman masih tinggal di Mekah sudah terkenal sebagai seorang saudagar dengan hartanya yang melimpah. Namun
demi mempertahankan agama, Abdurrahman bin Auf rela meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Madinah dengan meninggalkan seluruh harta bendanya di kampung halaman. Setibanya di Madinah, Abdurrahman bin Auf sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sampai suatu ketika dia mendapatkan tawaran dari saudaranya, yaitu Sa'ad bin Rabi, untuk mengambil sebagian hartanya untuk diberikan dan juga pilihan salah satu di antara kedua istrinya untuk dinikahinya. Namun rupanya Abdurrahman bin Auf tidak mau menerima tawaran dari saudaranya. Ternyata dia malah meminta kepada Sa'ad untuk ditunjukkan sebuah pasar yang akan digunakan untuk memulai usaha atau memulai berdagang. Dengan sistem manajemen yang baik, yaitu selalu mengutamakan untuk berinfak, setiap mendapatkan rizki dari Allah, selalu mengutamakan untuk sedekah. Bahkan terkenal sebagai sahabat yang gemar bersedekah. Dalam waktu yang singkat, telah mampu berhasil menjadi orang yang sukses. Bahkan suatu ketika, dia sedekah 500 dirham atau 500 keping perak. Dengan mengutamakan sedekah, bukan berarti kekayaannya berkurang, namun justru semakin bertambah. Di periode selanjutnya, ia bersedekah 500 dinar atau 500 keping emas. Belum lagi sedekah yang lain yang mungkin nilainya lebih banyak. Melihat cerita tersebut di atas, bahwa orang yang bersedekah memang secara akal manusia berkurang hartanya, namun sejatinya justru akan menambah hartanya yang berlipat-lipat. Dari 1 bisa menjadi 700 kali lipat. Digambarkan dalam sebuah ayat seperti sebutir padi yang ditanam lalu tumbuh menjadi 10 tangkai dan masing-masing tangkai berisi 70 butir padi, sehingga jadilah 1 menjadi 700. Sahabat konseling, ada beberapa cara agar kita mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala jika kita mau mengerjakannya. Di antaranya yaitu dengan bersyukur dan banyak sedekah. Mungkin kita mempunyai anggapan, jangankan bersedekah, untuk kebutuhan sehari-hari saja masih kurang. Sahabat konseling yang saya hormati dan yang saya banggakan, hidup itu memang pilihan, dan bersedekah atau infak itu tidak harus menunggu lebih. Jika kita bersedekah menunggu uang yang lebih, atau mungkin menunggu harta yang melimpah, mungkin sampai kapanpun tidak akan bisa terlaksana, karena sifat dasar manusia memang selalu kurang dan kurang. Dan perubahan dari sifat dasar itu bukan dari siapa-siapa, namun dari diri kita sendiri. Dan dalam sebuah ayat diterangkan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum jika dia tidak berusaha merubah dirinya sendiri. Artinya, kunci untuk berhasil, kunci untuk sukses, kunci untuk sejahtera, kunci untuk meraih rezeki dari Allah sudah diberikan pilihannya. Dan jawabannya ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita akan terus menunggu dan menunggu sampai datang keajaiban, ataukah kita melangkah atau menjalani perubahan untuk membuka dengan kunci tersebut? Ibarat kita ingin masuk ke sebuah istana dengan pintu yang terkunci, kita telah diberikan kuncinya untuk membuka pintu tersebut. Ketika kita meragukan kunci tersebut dan hanya berangan-angan saja, namun tidak digunakan untuk membuka pintu itu, mungkin pintu itu tidak akan terbuka sampai kapanpun. Tetapi jika kita yakin dan menggunakan kunci itu untuk membuka pintu tersebut, maka pintu itu akan segera terbuka dan kita bisa masuk ke istana tersebut. Itulah gambaran bahwa Allah telah menggelar rizkinya di bumi untuk hambanya yang dikehendaki. Artinya
ada beberapa kunci untuk memperoleh rizki dari Allah agar hidup kita bahagia dan sejahtera. Semoga kita diberi petunjuk agar selalu bisa mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan dan senang untuk bersedekah agar hidup kita diberi barokah sehingga keluarga kita bahagia dan sejahtera. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.